Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat, para guru dimanapun saat ini berada, mohon izin untuk berbagi. Dalam video ini saya akan berbagi tentang jawaban dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan ke Bali Eling dari teman-teman dari seluruh antero Nusantara. Jadi pertanyaannya adalah, saya capek menjadi orang lain karena saya berusaha untuk selalu diterima. Jadi kita sangat sering untuk mengabaikan diri kita sendiri dan lebih fokus terhadap sesuatu yang ada di luar diri kita, dan kadang-kadang kita menjadi people pleaser. People pleaser itu artinya kita mengabaikan apa yang semestinya, tetapi kita ngikut-ngikut aja apa yang lingkungan atau orang lain inginkan terhadap kita. Apakah ini hal yang bagus? Relatif. Jadi kalau dilihat dari sisi sudut pandang pergaulan, mungkin bagi segelintir orang itu bagus. Tetapi bagi diri Anda sendiri dan jangka panjang, ini adalah hal yang tidak bagus. Kenapa? Karena sangat lelah untuk menjadi orang lain. Ada banyak cerita di balik itu yang tanpa sengaja dari kecil bahkan kita sudah didorong oleh lingkungan kita untuk menjadi follower dari tren apa yang lingkungan kita bentuk. Dan di saat kita mulai terlihat berbeda dari orang-orang pada umumnya, disitulah tidak semua orang akan mampu menerima itu. Dan ini adalah pengalaman saya di saat saya masih umur belasan. Di saat itu saya merasa tidak fit dengan siapapun. Jadi dari sekian banyak sahabat yang saya miliki, itu hanya beberapa orang yang bisa fit. Dan ketika saya mencoba untuk masuk ke dalam lingkaran teman-teman yang seru, teman-teman yang begini begitu, ternyata saya merasa kok kurang cocok ya. Akhirnya di situ saya juga merasakan bahwa ternyata untuk masuk ke dalam lingkaran itu, saya harus berpura-pura menjadi seperti mereka. Dan ketika saya kembali menjadi diri saya sendiri, ada rasa nyaman yang lain. Ternyata, di sana saya belajar. Dan saya waktu itu bertanya dengan seseorang yang beliau itu adalah salah satu inspirator dari perjalanan hidup saya, yang waktu itu saya menanyakan, kenapa ya kok saya tuh nggak bisa bergaul seperti teman-teman yang lain? Apa yang aneh dengan saya? Akhirnya beliau menjawab, you cannot fit a circle on a triangle. Kamu nggak bisa memfitkan sebuah lingkaran di dalam segitiga. Karena sesungguhnya kamu diciptakan memang berbeda. Setiap orang diciptakan berbeda. Dan ternyata perjalanan kita itu memiliki kecocokan dengan frekuensi tertentu. Jadi setiap orang dari kita semua fitnya itu adalah dengan frekuensi yang selaras. Bukan berarti beda frekuensi itu menjadi hal yang jelek, bukan begitu. Karena keselarasan kita selalu menarik kemiripan. Jadi kemiripan itu selalu menarik kemiripan. Itu adalah sebuah hukum alam yang sama sekali memang tidak bisa kita pungkiri. Sehingga kalau kita berusaha untuk mendobrak porsi frekuensi itu, maka di sana kita harus pura-pura dan kita tidak menjadi diri kita yang autentik. Nah, disinilah dibutuhkan seni untuk melangkah ke dalam diri, mengenali diri kita yang sejati itu sebenarnya siapa, dan memahami bahwa kita itu tidak harus selalu sama dengan orang lain. Bahwa kita itu boleh memilih langkah mana yang harus kita pilih. Bahwa setiap orang itu berbeda, dan gak masalah kalau pendapat kita berbeda dengan orang lain. Karena Tuhan menciptakan kita di dunia ini dengan energi yang unik, dan setiap orang memiliki kemiripannya dengan frekuensi tertentu. Inilah yang membuat kita penuh dengan keragaman, penuh dengan perbedaan, penuh dengan kekayaan yang sesungguhnya membuat kita saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Jadi, untuk para sahabat yang hari ini mungkin merasa capek berpura-pura menjadi orang lain untuk disenangi, coba luangkan waktu
untuk merasakan nafas, kembali ke dalam diri, kenali sebenarnya who you are. Who am I? Siapa saya? Kenali ruang-ruang role yang paling terdekat dari perjalanan hidup kita hari ini. Dan di dalam proses perjalanan kita memiliki tugas yang tidak selalu sama dengan orang lain. Yoga, meditasi, perenungan, tapa brata adalah jalan untuk mengenali proses itu. Karena ada begitu banyak lapisan energi yang hadir dari perjalanan pengalaman kita, bahkan trauma-trauma kita di masa kecil. Saya banyak bertemu dengan sahabat-sahabat yang kalau di Bali Healing itu kita punya tes psikologi. Jadi sebelum teman-teman mengikuti kegiatan di Bali Healing, biasanya ada tes psikologi dulu, dan di situ biasanya kelihatan. Kadang-kadang ada personality yang kita bentuk di dalam diri kita sebagai sebuah topeng. Ketika saya cek runutannya ke belakang, ternyata itu adalah bawaan dari kecenderungan bagaimana lingkungan memperlakukan kita, sehingga kita berusaha banget nih untuk diterima. Kadang-kadang orangnya adalah orang yang sebenarnya kalem tapi menjadi orang yang rame. Karena apa? Karena berusaha untuk diterima. Jadi inilah yang sebenarnya membawa kita semakin melangkah jauh dari diri kita yang sejati. Dan kenalilah bahwa kita semua unik, kita semua berselaras dengan frekuensi yang ada yang sama, ada yang berbeda, karena kemiripan itu selalu menarik kemiripan. Jadi jangan paksakan diri untuk fit dengan sesuatu yang mungkin tidak membuat Anda merasa nyaman, tetapi pastikan pertumbuhan itu membawa Anda menjadi pribadi yang terus naik kelas, bukan berarti memaksakan diri di tempat yang memang bukan habitatmu. Jadi kita nggak akan pernah bisa memaksa kupu-kupu untuk berenang, dan kita nggak akan pernah bisa memaksa ikan untuk terbang seperti kupu-kupu. Nggak akan pernah bisa. Kupu-kupu berkawan dengan kupu-kupu, begitu juga ikan kawannya ikan. Sehingga dalam konteks ini, jadilah diri yang autentik, izinkan energi yang sejati dari dalam diri itu memancar dengan baik, kenali diri dan kenali kelebihan dan kekurangan kita apa, sehingga dari situ pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu yang akan membawa kita ke jalan hidup yang sejati akan terbuka dengan baik. Jadi stop jadi people pleaser dan mulai bangun diri yang autentik, bangun diri yang penuh nilai, dan bangun diri yang penuh dengan kebermanfaatan bagi diri Anda sendiri, bagi keluarga, bagi lingkungan, dan juga bagi semesta. Tetap semangat dan selalu stay healing. Semoga video ini bermanfaat, dan jika para sahabat punya pertanyaan ataupun hal yang mau dibahas, silahkan dituliskan di kolom komentar. Jika pertanyaannya bagus dan bisa relate untuk banyak saudara yang lain, bisa jadi pertanyaan dari kawan-kawan akan dipilih menjadi tema untuk video selanjutnya. Tetap semangat, subscribe channel ini untuk mendapatkan update yang penuh kebermanfaatan. Terima kasih, Rahayu, Namaste, Om Santi, Santi, Santi Om.